Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-ayah. Salah satu tema sensitif dan didebatkan sejak dahulu oleh para ulama Islam adalah mengenai hukuman mati, atau dalam istilah agama kita kenal dengan nama qisas. Bagi pemikir asal Pakistan, seorang intelektual pembaharu, Fazlur Rahman, menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan adalah sesuatu yang lebih utama dibanding hukuman mati itu sendiri. Dalam karyanya, Fazlur Rahman menggunakan dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan sosiohistoris dan yang kedua pendekatan teori gerak ganda, atau yang sering kita ketahui dengan teori double movement. Pendekatan sosiohistoris adalah kita harus betul-betul mengetahui aspek sejarah yang melatari hukum itu dikeluarkan, singkatnya begitu. Maka dalam tradisi keislaman, ilmu asbabun nuzul dan ilmu asbabul wurud, asbabun nuzul itu latar belakang yang menyebabkan sebuah ayat turun, sedangkan asbabul wurud adalah latar belakang yang menyebabkan sabda Nabi, kira-kira begitu. Nah, dengan mengetahui latar belakang ini, kita dapat menangkap spirit yang dikeluarkan oleh produk hukum di masa tertentu. Sementara teori double movement yang dijelaskan oleh Rahman adalah kita melihat kejadian yang terjadi hari ini di tempat kita saat ini, kita tarik ke masa lalu. Kita lihat apakah ada peristiwa yang sama dan bisa dijadikan cermin dari sejarah. Kemudian ketika dilihat, kita tarik lagi ke masa sekarang. Kita kontekstualisasi. Kira-kira singkatnya begitu. Ihwal hukuman mati ini memang agak berat begitu, karena di tradisi kita mengenal yang namanya qisas. Sederhananya qisas, kalau saya memotong tangan Anda pun berhak memotong tangan saya. Kira-kira begitu. Nah, akan tetapi ada sebuah kisah menarik dari masa lalu. Pada zaman sahabat diceritakan ada seseorang yang mencuri karena kelaparan. Kemudian si pencuri itu ketahuan dan di tengah proses pengadilan dia ditanya oleh pemimpin Islam ketika itu, "Kenapa kamu mencuri?" Jawabannya, "Saya kelaparan." Maka sang pemimpin Islam tidak lantas langsung menghukum si pencuri itu, tapi mencari pemimpin yang berada di daerah sana. Seraya dia mengatakan, "Rakyatmu ada yang kelaparan dan dia mencuri karena keadaan terpaksa. Harusnya kamu sebagai pemimpin di daerah ini bisa mensejahterakan rakyatmu." Lantas apa yang terjadi? Si pelaku pencurian itu tidak dihukum, tapi dia betul-betul diberdayakan, dia betul-betul dimerdekakan, dan dia betul-betul didewasakan dengan cara bagaimana dia mendapatkan pekerjaan supaya dia punya penghasilan dan dia terhindar dirinya dari kejadian yang berulang untuk mencuri itu. Bagi Fazlur Rahman, setiap orang memiliki hak hidup. Bila kita sedikit menukil teorinya
Imam Asy-Syatibi tentang maqasid syariah. Maqasid syariah itu sesuatu yang mendasari kenapa agama atau kenapa ajaran agama diturunkan. Kita akan mendapat istilah hifdun nafs, perlindungan jiwa. Nah, dari perlindungan jiwa ini sebetulnya kita harus mencari tahu juga faktor yang melatar belakangi seseorang berbuat kejahatan. Yang tidak lantas kejahatan yang dia lakukan itu ditimpali dengan hukuman mati. Karena kalau kita berbicara secara historis, secara faktual, berapa banyak misalnya bandar narkoba yang sudah kita masukkan ke sel begitu, tapi dia mengulangi perbuatan-perbuatannya. Bahkan ada bandar narkoba yang bisa melakukan transaksi di dalam sel itu sendiri. Dari kasus bandar narkoba tadi, sudah banyak pula yang dijatuhi hukuman mati. Tapi sampai sekarang peredaran narkoba ada di mana-mana. Maka sebetulnya yang harus kita lakukan adalah memutus mata rantai peredaran narkoba itu sendiri, tanpa menghilangkan nyawa si pelaku itu. Bahkan darinya harusnya kita bisa menggali informasi yang lebih jauh dari mana dia mendapatkan barang-barang tersebut. Saya kira hal ini berlaku untuk kasus-kasus yang lain. Tapi intinya tetap, bagi saya, kita tidak berhak menghilangkan nyawa seseorang karena tidak ada satupun yang bisa memberikan kehidupan bagi seseorang, termasuk itu untuk negara sekalipun. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.